Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasul fi hadits syarif, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin was-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat ini yang taufik hidayah inayahnya kita dapat memeriahkan acara peringatan Maulid Nabi manusia paling agung yang kita ingin sangat harapkan syafaatnya dan kegembiraan kita akan kelahiran beliau ke alam ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hujan, kita dapat meninggalkan rumah, tempat tidur kita datang duduk di tempat ini. Alhamdulillah, ibu-ibu semangat. Kursinya insya Allah banyak berisi, tidak sedang saya ceramah kursi kosong. Nampaknya malam ini dimenangkan oleh kaum ibu yang hadir daripada kaum bapak. Apa karena ibu ini mau mendengarkan nasib dari kawan-kawannya yang menampil walau tidak sekian bulan nanti, ya? Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas pasang niat kita karena Allah. Ibu-ibu kita semangat, jangan kita nggak semangat, ya. Insya Allah seragamnya ini sudah lunas. Kalau belum lunas, ya kewajiban suaminya lah, bapak-bapak pelunasinya. Ya Bu ya, lunas dulu ya. Baik, yang saya muliakan dan hormati orang-orang tua kami yang hadir, Bapak Ibunda, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, seluruh PKM Masjid Syarafuddin, kemudian yang saya sayangi adinda remaja dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah malam hari ini santapan jasmani sudah bisa dimulai sambil dibuka telinga, karena ini nanti kalau siap jam 11 nggak enak ini lauk ini. Kalau udah masuk kulkas besok udah lain rasanya. Jadi kalau mau dimakanlah pelan-pelan munyahnya, jangan sampai keselak. Ya, siap-siapkan air. Ya, kalau kurang nanti tinggal makan aja ke langit sana. Mulutnya bisa ditampung air hujan. Ya Bu, saya tadi sudah saya nikmati udah, dapat paha tadi, ukur lah. Kadang masih dapat buntut ekor, jadi kalian kalau ekor bulat lagi, dia suka itu. Aku gak suka, ya. Kadang dapat tulangnya, yang busuk aja dapat awak, dagingnya secuil. Tadi alhamdulillah dapat paha. Sudah saya ajar jadi dengan Bismillah. Ya Bu ya, santapan jasmani dan rohani perlu. Dalam lagu Indonesia saja jelas di sana yang dibangun rohani dan jasmani. Apa bunyinya? Bangunlah jiwanya, lalu bangunlah badannya. Kalau jiwa itu bagus, aparatur negara kita insya Allah tidak korupsi. Tapi kalau jiwanya rusak,
tidak takut akhirat, nah inilah manusia serakah. Tamak semua rata dimakan. Kerikil aspal dimakan. Ya. Kerikil. Sertu bilangnya 100 motor jalan, padahal yang masuk 80. Maka 20 dia makan sertu, pasir sama batu. Ya. Begitu juga aspal drum, bagian drum, padahal tak sekian. Drum pun habis dimakan. Itulah kalau udah manusia bajingan. Kalau bajing 100 bajing, batuk kelapa sana jempol dimakan dari pohon. Tapi kalau bajingan, kerikil, aspal, besi, semen dimakan. Tapi udah jadi duit. Gak ingat nanti dicekek ke tukang angkir dan guru dan udah mati. Nauzubillah min dzalik. Jadi Nabi Muhammad diutus kepada kaum yang betul jahil, bodoh, terutama dalam ketuhanan. Mereka menyembah berhala, Tuhannya dibuat dengan tangannya sendiri lalu disembah. Kalau masalah dagang, mereka sudah ekspor impor sampai ke Syria, Sam. Masalah bangunan mereka kokoh kebetulan. Kalah arsitek ini. Pemborong sekolah malah tak. Tapi kalau bangun zaman dulu kokoh. Mereka bertani sudah bisa dengan kurma di daerah Tandus. Mereka di dalam beternak hebat, selembah belak kambingnya, lembunya, apa ontanya. Jadi mereka ini adalah kaum jahiliyah yang didatangkan Rasulullah ke sana adalah jahiliyah dalam ketuhanan. Maka Nabi membawa mereka untuk mentauhidkan Allah. Setelah diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, membawa kalimat La ilaha illallah. Untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. 12 tahun Nabi Muhammad mengajak manusia untuk mendakwahkan Qul la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan oleh kamu la ilaha illallah beruntung. Bukan hanya mengucapkan, tapi jangan lagi menyembah berhala, menyekutukan Allah. Maka Nabi dikirim kepada kaum kafir musyrikin. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita kalau dia lahir, mulai dia bisa bicara, ajarkan pertama kalimat tauhid la ilaha illallah. Insya Allah ayat-ayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini lahir anak mau cakap tak apa-apa yang diajarkan. Ya, menyanyi-nyanyilah. Nyanyinya pun tidak ada tahu artinya. Awak pun bingung, apa Kak bayi itu pun bingung. Ada yang nggak ada artinya. Buka kamus nggak ngerti kita. Dodo si dodo, anak sayang, dodo si dodo. Apa arti dodo ini? Nggak jumpa dalam kamus. Ya. Ada Nabi kita Muhammad SAW bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Yang kita peringati malam hari ini. Anak-anak, coba aku tanya kalian dulu. Yang ini ya, kalian sini dulu ya. Yang kita peringati Nabi besar Muhammad SAW ini, itu dia lahirnya di mana lah kau mulai? Di Medan apa Bakam? Bukan di Medan atau Bakam, di Mekah. Siapa nama ayahnya? Nah, Abdullah. Semalam aku ada anak SMP tak tahu dia ayahnya Nabi. Di sekolah, namanya. Yang tahu dia siapa nama suami Lesti. Nah itu tahu dia. Bilar. Yang kekek biliknya terputar lehernya katanya, yang dipukul dibanting. Diajukannya ke polisi, dokternya pun bicara rusak tenggorokannya. Tapi kok bisa umroh? Itu era nyawa. Kalau sakit di umroh kan suara labbaik Allah. Kalau rusak ini kita suara ini. Rupanya ngamuklah mak-mak sama Bilal. Masa mengingat dibuka ala aib laki-laki dibunuh segala macam juga amalan laki-laki segala macam. Tahu-tahu sekarang Lesti Bilal mencabut pengaduan dari polisi dan dia kembali ke rumahnya. Sudah diangkat barangnya 3 truk, katanya trauma di rumah itu.
ternyata kembali di bawah pangkuan Bilal, di bawah pelukan Bilal. Ya. Kalau masalah mati itu ngeri itu, bisa cekek, banting-banting, ya kan? Kalau masalah itu bisanya, kalau ada duit kerja, ya udah duit. Tapi kalau aku mau aku lagi dah cabut lah. Doa kerja. Tapi untuk suami istri kalau gini minta maaf lah. Anak boleh kau tengok. Nggak mungkin aku tak mampu membiayai anak ini. Mesti orang masih juga, ya kan? Ini kena prank, polisi pun kena prank mikirnya. Iya kan? Kawan-kawan juri juga jadi prank semua. Hancur ini. Musim zaman prank sekarang ini. Itu tahu orang. Siapa nama suami Lesti? Bilal. Siapa nama suami Bilal? Suami istri si Bilal? Lesti. Mak Nabi tak tahu. Hancurlah. Mama Nabi, ini yang baju kuning. Oi, nengok apa padanya YouTube. Nah, ini. Mama Nabi siapa namanya? Gatal kepala. Ya kan? Mak Nabi ini yang belakangnya, topinya nggak naik, jabritnya keluar. Siapa nama Mama Nabi? Wati, bukan Wati. Itu ras ini. Aminah. Ini yang lagi punya ini, harus selap. Nabi Muhammad itu punya kakek. Kakeknya siapa namanya? Yang ini ditanya. Nanya. Kakek Nabi siapa namanya? Wak Faikon. Bukan. Abdul Muthalib. Nabi Muhammad lahir di kota hari Isnin tanggal 12 Rabiul, dinamakan tahun gajah. Karena tidak jauh jaraknya setahun dari gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, dihancurkan burung ababil ke mereka kafir dan negeri Habsyi ini, tidak sampai setahun masanya setelah Nabi Muhammad lahir. Maka dinamakan tahun gajah. Anak-anak, Nabi Muhammad itu tadi lahir di Mekah, meninggalnya di mana? Mekah, Medan, Mandailing Natal, Madinah. Ada hanya Madinah, bukan Madinah. Kalau Madinah nggak ada hanya itu Mandailing Natal. Kita juga punya tempat namanya Madinah, tapi bukan Madinah, ya. Dah, berarti keren. Kelebihan Nabi Muhammad yang lahir pada hari Isnin 12 Rabiul itu, ketika dia lahir sudah bersih tubuhnya, nggak ada berdarah. Kan kayak kita bau amis. Dan sudah putus tali pusatnya. Dan Nabi SAW telah bersih, telah dihitan. Ketika lahir sudah terhitan. Tapi ada pendapat seminggu setelah lahirnya Abdul Muthalib pamannya patutnya menghitkannya. Dalam mimpi, Fatimah diberitahu emak Nabi Aminah sedang mengandungkan. Ya Aminah, kata malaikat, engkau mengandungkan Sayyidil Alamin, penghulu segala alam, Nabi Muhammad ini. Apabila dia lahir, beri nama Muhammad. Maka supaya namanya sama yang telah tersebut di aras, di tilang aras itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah tertulis. Maka diberitahunya mertuanya Abdul Muthalib, wahai mertuaku, tolong beritahu orang sekitar Ka'bah bahwa nama anakku ini Muhammad. Nah, kelebihan Nabi, maka ditawafkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Jadi kalau bapak juga lahir anak atau cucu, mau tawafkan di Mekah sana, sewa pesawat sebentar, balik lagi, ya. Tapi kita syariatkan adalah apabila anakmu lahir, kata Nabi, fa'azzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra. Kamu azankan di telinga kanannya, kamatkan di telinga kirinya, supaya dimasukkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menginginkan hayya 'alas shalah, supaya dapat beri salat, hayya 'alal falah, supaya tergolong orang yang menang.
ujungnya Allah dibesarkannya Allah berlomba, lalu tauhid la ilaha illallah. Carilah menantu kalau laki-laki suami yang bisa azan, maka penting anak-anaknya dari kecil buat lomba azan. Paling tidak azan nanti dia bisa kata-kata azan, kalimat azan yang betul, mengazankan anaknya kalau lahir. Gak perlu ke masjid cari tukang azan. Nanti lahir anaknya kerja ke masjid. Wah, apa kau masjid? Tolong, anakku lahir. Kenapa aku punya anak kau lahir? Tapi kenapa? Azankan duluan. Tahu lah azankannya. Gak nyaring suara kuat, bukan mesti nyaring. Kalau nyaring nanti kuat-kuat pecah tentang telinga anak kau tuh. Jangan kau tahu. Gak mungkin nanti pecah. Pekak dia. Selamatkan telinga kirinya. Baik laki-laki perempuan tidak beda dalam hadis itu, bukan berupa rekaman aja laki-laki aja, tidak, dua-dua. Ya bu, cari menantu yang bisa aja. Jangan katakan ceritanya aja gabi yang duitnya aja nggak tahu kalimat aja. Kaman nggak tahu kalimat kaman. Sendiri persoalan ibu, tapi kaman. Jangan aku persoalan di perdan maghribi, kaman. Cukup di telinga wa aja masuk yang di rumah. Jangan pula kuat-kuat sampai 3-4 rumah kedengaran. Jangan kayak gitu. Laguannya. Ya. Ini dari bisa aja nih. Yang merdu, jangan salah aja. Ini ajan sur-surannya aja. Tahap-tahap diucapkan. Manggang-langgang cemplangannya suaranya. Manggang-langgang. Kayak tidak gitu. Satrion. Mengerdukan dia. Tidaklah umatku yang tidak membaca Quran dengan suara yang merdu. Oh, kalau baca Yasin itu merdu. Baca Yasin bukan mesti meleok-leok lagu tinggi kayak Kori yang tinggi suaranya, merdu. Udah merdu lagi. Ini baca Yasin, kayak baca buku. Yasin, walaupun ada hati, tidak kalah salih. Mana kayak gitu? Ada masih bersama-sama. Yasin, kekurangan lagi nih. Nanggalangin yang besar, jangan berhenti. Bertalilah masih terlalu. Tujuh. Suami bertidur pun kamu. Apa yang membaca kaki di dalam ini? Ya kan, dimerdukan. Nah, tadi selawat tadi dimerdukan. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Salawat. Apa gitu pula? Mau salah kalau itu suara pelan-pelan tapi sah, ya kan? Nah, ini akan jerit-jerit gak tentu. Ada ngaji, cemplang-cemplangan suaranya dimerdukan. Orang-orang enak dengarnya. Ayo, lagi keistimewaan Nabi Muhammad apa lagi? Nabi satu hari badannya, perbesar badannya kayak anak yang sudah 1 bulan besar badannya. Lalu Nabi Muhammad ini wajah dia tidur sama jaganya sama wajahnya, nggak ada rembesan, bersih. Kemudian Nabi Muhammad SAW masa kecilnya umur 3 bulan sudah bisa berdiri.
Umur 5 bulan sudah bisa berlari dengan kuat, kencang. Bitis'in syahrin 9 bulan bifasihin nutqin sudah fasih bicara gak jalan. Nah gitu. Ada yang kita anak orang 4 tahun punya jalan. Ya. Ada yang setahun setengah 2 tahun udah gak bisa jalan, bingung lah bapak mamanya. Rasulullah itu cari belum hidup, pukulkan ke betisnya sampai mati, belum kuat aku pukul itu, belum terbayang matinya. Udah itu baru digoreng karena mati. Wah apa gak makin pengkar anak dan jalannya pun makin lepoh, dipukul belum kuat-kuat, ya kan? Paling kita tiga besok pukul lagi semangat mati belum juga kenapa. Bingung, udah gak bisa jalan 2 tahun. Ini pula yang ajari pencelat pula apa gak ambil celat. Kalau jadi guru terlempang aja, perkara muridnya mau ikut atau enggak itu urusan belakangan. Jadi guru itu betul. Ibu ini lah guru yang pertama di rumah dengan suaminya. Madrasah yang paling pertama di rumah siapa gurunya? Itulah ayah dan ibu mengajarkan ada kakak ini jangan jaga kotor. Belakangan guru sekolah. Madrasatul ula, pendidikan yang pertama bagi anak adalah siapa? Rumah. Siapa gurunya? Ayah dan mamanya. Kalau mamanya selalu cakap kotor, anaknya cakap kotor. Itu dicontohkan. Kalau anak yang tuanya menanamkan takut sama Allah, anaknya insya Allah takut sama Allah. Ada yang baik didikan anak, jangan cakap kotor, hormati abangmu, sayangi adikmu. Ini gurunya. Kadang sayang tak tentu ngajari makan, bukan bilang makan, mamam. Kapan yang pandainya? Gak ada di kamus mamam itu. Bilang aja mau makan, anak mama makan. Tadi kalau mama jadi makan, makan. Mau minum ini, bilangkan susu, cucu. Neneknya pula nanya cucunya. Mau ini cucu nenek, yang mana cucu? Ini saya gak tentu kok diceret-ceret. Apa gak lama kali cakap? Ya kan? Bilang aja mau minum susu cucu nenek, ya nenek cucu. Kalau nak cucu dari bilang cucu itu nggak masalah, gurunya jangan ikut-ikutan. Mau kencing, ini bilang kencing, mau os, mau pipis. Ada yang bilangkan nyamin, ada. Kita ada pernah cerita kawan kita. Ini orang Batubara, tinggal di Medan. Udah punya anak kecil, udah mulai bisa bercakap berdiri pulang kampung. Mamanya ada TV sambil berbaring siang-siang. Jangan cerita mak ya aku lima kawan di sini. Ya bilang. Rupanya mamanya selama ini bilangkan kencing itu nyanyi. Lalu cucu nenek ini ngomong, laki-laki pula ini, nenek, apa cucu nenek, sambil di TV neneknya tentang ini. Awak mau nyanyi nenek, sangka neneknya nyanyi itu nyanyi betulan, nggak tahu kencing. Udah pandai cucu neneknya ini. Dia tinggal nyanyi lah. Di mana nek? Jadi telinga nenek lah. Dia pun pinjamkan alamatan nenek dengarkannya ini lah. Bukanya celananya, semprotkannya ke dengarannya aja gitu. Jauh nah kali-kali yang ada kau baca kencing gonangannya habis banjir kupingku ini bilang. Bahir. Kena kencing kenapa? Ya kan? Betul-betul lah, bahaya itu, bahaya. Ya kan? Bilang mau kencing, anak-anak tadi kencing, taulah kencing, ya kan? Bagus ngajarnya. Ini keadaan Anda lahir anak pertama, banyak yang bodoh itu. Suami nggak kerja di minggu, timbangnya lah anak istri menyasak menyuci. Apa katanya? Celat, ada nggak celat? Anak siapa? Masa anak dia tanya? Binatang siapa?
Jangan pula dia curiga, bukan macam-macam sama laki-laki kayak di bulan jam. Menangis lagi ni, tolak kepala, bukan itu maksud abang, namanya senang hatinya. Yang lebih parah, mama yang lahirkan itu lupa dia anaknya, tanya sendiri, anak siapa? Ada dia yang lahirkannya. Itu salah kalimat itu. Yang bagus, kalau menimang cucu atau anak itu disebut anak mama baik budi. Itu pengajaran itu supaya baik budi. Abangnya mendengar baik budi lah. Sudah besar rajin sholat, rajin mengaji. Itu bagus. Anak catat. Jangan itu nanti. Kasihlah kursi biar minum dulu. Gak boleh Nabi ngajarkan minum berdiri. Minum duduk. Bu, siapa yang minum 3 kali teguk dengan mengucapkan Bismillah, siapkan doa Alhamdulillah, minum lagi Bismillah 3 kali teguk, selama air itu dalam perutnya tidak kencing keluar dia, maka air itu di dalam perutnya, maka dia jauh dari berbuat maksiat. Contoh, mengajar ini. Di sini sudah ya. Halo. Ini ya, pulang ajar, pulang kerja apa? Bismillah. Alhamdulillah. Baru satu. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Selama ada air di dalam perutnya, tahan dia berbuat maksiat. Kalau baru sudah 3 kali harus kalian baru boleh tidur. Tidak boleh minum habis itu, nggak boleh. Itu katanya kau minum seperti ustaz hausan masuk dalam tong ujungnya habis diminumnya terus. Jangan kayak otak. Sakit jantung nih, haus pun di leher, bukan di mulut. Maka pelan-pelan basahi leher. Bismillah. Ini mati ya. Ini contoh aku penaus. Dapat ilmu ya. Jangan kan. Ada pantunnya nih kalau mau minum ini. Pernah ceramah di istana SMA. SMA negeri pernah, SMA Pakam Muda, Aliyah Pakam negeri pernah sekolah. Orang itu Nurul Amaliyah yang dagang kerawang. Besok Selasa di Bukit Barisan dekat lapangan Peston. Ada pantunnya ini. Kalian ingat pantun kuliah? Ini pantun pengantar meminum. Ikan paus dalam akuarium. Apa isi? Aku harus mau minum. Itu isinya. Ada sekolah protes. Gak muat pak. Ikan paus masuk akuarium. Itu akuarium di rumah kau kecil. Yang di Jakarta itu nampak orang renang pun nampak dalamnya. Ayo itu bisa masuk ikan paus. Aku bilang. Kalau akuarium renang kau itu ikan gobi balik itu yang masuk. Aku bilang. Menang aku. Mana bisa beli debat. Ya, itu dia. Ibu sekalian, ajari anak kita dari kalimat tauhid. Maka orang-orang Jawa yang di Pulau Jawa sana, yang kuat agamanya, tapi logatnya kan totok Jawa. Sini kan udah pasti, karena sudah bergaul, belajar, ya kan, dengan guru yang bukan asli di Jawa. Kalau yang pelosok-pelosok tadi, itu kan logat Jawa itu yang payah dia, menghilangkan ain, alamin jadi ngalamin. Anime jadi ngadimin. Ya, namanya ngalimun, padahal alimun orang alim. Maka logatnya dia berzikirnya mana? La ilaha illallah. Ada berzikir namanya kayak gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini lagu iwak teh, nasi jagung, iwak teh, ada lagi betul tinggi, kopi jawi, bagus berzikir. Kalau awak dapat pahala, anak pun buat tauhid dan amalkan sunnah. Ini tahap apa? Kamu tadi. Anak bapak, baik budi, sudah besar, rajin sholat, rajin mengaji. Cucu nenek, ya aku cucu awak. Cucu siapa? Cucu jatah.
apa-apa. Ya, nah itu pendidikan. Nabi kita Muhammad umur tadi berapa tahun dia bisa bicara? 9 tahun, 9 bulan. Orang Arab itu kota Mekah kota dagang. Bahasa Arabnya pun sudah banyak bercampur dengan bahasa-bahasa asing. Tidak murni. Pergaulannya pun kurang bagus. Orang Arab tahu. Maka dikirim ke kampung Arab Badui di pelosok. Di sana disuruh anaknya baru lahir untuk disisukan di daerah yang asli, tenang, damai, supaya berperilaku yang baik. Tapi orang Arab tahu juga. Kalau zaman sekarang ini jadi yang modern, banyak narkoba segala macam, masukkan ke pesantren. Begitulah dia. Zaman jahiliyah, orang-orang yang punya duit. Ya. Pertama Nabi Muhammad itu disusukan oleh pamannya Abu Lahab, paman Nabi, punya pembantu namanya Suwaibatul Aslamiyah. Maka itulah seminggu menyusukan Nabi. Saking senangnya Abu Lahab, paman Nabi, kelahiran ponakan ini dimerdekakannya Suwaibatul Aslamiyah. Senangnya dia kelahiran Nabi. Maka Abu Lahab ini menentang Rasulullah karena kesombongannya, karena dia lebih hebat Muhammad anak kemarin, hingga tidak masuk Islam saya makinya. Bahkan dia dipukul dengan tabbat tiada adil abi watak. Celakalah kedua belakang Abu Lahab dunia akhirat masuknya, karena dia menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mati-matian. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab ini diringankan Allah sisisaannya. Kenapa? Karena dia mensyukuri kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memerdekakan hamba sayanya Suwaibatul Aslamiyah. Lalu datanglah orang Arab satu suami istri sepasang pergi ke kota Mekah mencari orang yang mau menumpahkan menyusirnya. Orang menyelidiki dulu, ini mampu nggak ini? Nanti kurang gigi pula anakku, diselidikinya dulu. Akhirnya diserahkan, ada yang setahun nantinya dikasih dengan biaya sekian sebulan. Tapi Nabi Muhammad karena anak yatim, ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan, dalam perjalanan pulang dari Madinah dari berdagang, tak ada biaya. Kalau orang membawa Nabi Muhammad untuk menyusukannya. Suami istri Halimah Sa'diyah ngomong kepada suaminya, wahai suamiku, daripada kita tangan kosong, kita bawa aja anak yatim ini, semoga kita diberkahi Tuhan. Ternyata Nabi Muhammad subur tanam-tanaman, rumput-rumputan dekat rumah Halimah Sa'diyah, kambing pun memakan rumput segar sehingga punya susu bagus. Diambil susunya oleh Halimah sehingga dia bisa menyusukan anak orang lain. Keberkahan mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternak-ternaknya gemuk. Maka diistimewakannya Nabi Muhammad itu susu yang kanan, dan yang sebelah susu yang lain sebelah kiri. Satu saat Nabi Muhammad tanpa sadar Halimah menyodorkan susunya yang sebelah kiri. Nabi Muhammad tidak mau meminumnya karena dia masih tahu dipeliharakan Allah, ini bukan hak dia, tapi saudara susuan yang lain. Baru yang sebelah kanan, baru dia mau menyusukan, baru dia meminumnya. Ya, maka jangan dibilang Nabi Muhammad itu kayak anak biasa, masih kecil gurih-gurih jagung. Tidak mau dia memakannya, bukan haknya. Masih kecil sudah dipeliharakan Allah. Inilah keistimewaan Nabi. Ketika beliau dan Mas'ud ini ketika bermain sama saudara-saudara suaminya di dalam pasir, tiba-tiba datang 2 malaikat membawa Nabi Muhammad, diterentangkan di atas batu yang besar, dibelah dadanya. Kawannya lari pulang ke rumah, masih tahu ibunda Halimah Muhammad ada orang yang bunuhnya. Didatangi, ternyata sudah tidak ada belahan darah lagi, sudah bersih, masih kecil sudah dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril dan Mikail. Sudah dibelah dadanya. Umur nanti Nabi Muhammad umur 60 tahun diserahkan kepada umur 4 tahun dikembalikan kepada ibunya Aminah. Kemudian nantinya Nabi Muhammad SAW umur 6 tahun dibawa Aminah untuk ziarah kubur ayahnya di Madinah. Pulang dari perjalanan itu, Nabi kita Muhammad kehilangan ibunda pula, baru umur 6 tahun.
pulang tidak bersama ibunya. Jadilah Nabi Muhammad anak yatim piatu. Tapi Nabi Muhammad baik, punya akhlak yang tinggi. Anak yatim jangan bandel. Nabi Muhammad anak yatim. Pernah orang tanya kepada Nabi Muhammad setelah dia menjadi Rasul, namanya Anas bin Malik masih kecil. Ya Rasul, kalau anak-anak ini Anas ini takut sama neraka. Kalau dia mati ya Rasul masih kecil, masuk surga atau masuk neraka? Surga lah, masuk surga. Kurasa yang baik masuk Rasul. Kalau yang jahat masuk neraka juga duluan. Kok gitu? Pemikiran ku tengok mamaku kalau masak di dapur pakai kayu, menghidupkan kayu itu dia api itu. Yang pertama dimasukkan yang kecil-kecil dulu. Udah hidup yang kecil baru agak besar masuk, baru bapak kayunya masuk. Itu juga neraka. Nanti kecil-kecil yang bandel-bandel itu masuk dulu, baru abangnya masuk. Yang main-main sholat, baru mamanya pun masuk gak sholat, baru bapaknya kayu masuk. Keluarga masuk neraka. Na'udzubillah gak sholat. Maka dengan melani Nabi Muhammad, dengan maulid ini Muhammad beribadah hanya ketika menjadi Rasul 12 tahun dakwah tauhid, baru datang perintah sholat. Nabi Muhammad ibadahnya begitu hebatnya. Bukan jajan sholat yang wajib 5 waktu dijaganya, tapi yang sunnah tahajud sampai bengkak kakinya bu lamanya berdiri, 1/6 Quran dibaca. Ibu ada bengkak kakinya di kampung ini? Ada, karena jualan 5 kali berdiri. Bukan karena sholat, jualan keluar biru-birurannya. Gak dulu dari pagi sampai sore. Iya kan? Jualan tuh. Bukan karena sholat, kalau sholat itu tidak tahan. Tapi untuk dunia tahan berdiri. Iya kan? Begitu Nabi Muhammad ibadah. Maka ibu-ibu sekalian tingkatkan ibadah kita. Tidak perlu ada jaminan keselamatan. Nabi Muhammad tidak ada jaminnya. Ya Allah, kata Allah dalam surah Al-Fatihah, kalau ada dosa yang tahu yang kadang sudah diampuni Allah. Istighfar Nabi 100 kali dia kali. Kita berapa kali? Kadang tanya 3 kali dia siap sembahyang. 5 kali 30 berapa? Ada istighfar kan pagi siap asar 100, apa siap subuh 100 kali beristighfar. Apa istighfar? Ayo, coba anak-anak, coba baca istighfar. Istighfar gitu. Bukan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Nabi mengatakan ini astaghfiruka wa atubu ilaihi mi'atin marrah. Aku beristighfar kepada Allah satu hari sampai 100 kali. Nah ini sekalian, orang yang melazimkan istighfar, kesulitannya akan dimudahkan Allah. Terjalan ada jalan keluar dari kesulitannya, bahkan bisa mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka dulu awal dia istighfar, habis itu selawat, habis itu tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Jangan nasi mencintai orang aja. Udah amal sedikit, habis pulang untuk orang pahalanya. Beramal susah, menjaga amal karena lebih susah lagi. Habisnya di mulut, menggunjing, menggosip. Ya, Nabi SAW pulanglah dengan Suhaibatul Aslamiyah ke Mekah. Padang pasir, tak tahu jalan pulang, tersesat. Ya, maka dapat ditunjuki Allah. Itu dari surah Al-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Dijumpainya kemudian tersesat jalan. Bukan sesat minuman mabuk, judi segala macam, bukan. Tapi memang tersesat jalan. Lalu ditunjukinya jalan itu sehingga kembali ke Mekah. Siapa yang mengasuh Nabi? Anak-anak setelah meninggal ibunya umur 6 tahun, kakeknya. Siapa nama kakeknya tadi? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pemuka Quraisy. Tak berani orang duduk di sampingnya, tapi karena Muhammad didudukkannya, ini calon pemimpin besar. Tapi begitu sayangnya pamannya kepada dia yang melebihi anaknya sendiri. Hanya 2 tahun saja, umur 8 tahun meninggal sang kakek. Begitu sedihnya hatinya. Pindah kasuhan pamannya Abu Talib. Sayang, walaupun dia bangsawan Quraisy tapi miskin, sehingga masih kecil Nabi ikut mengembalakan kambing punya orang Arab, dapat upah untuk membantu Abu Talib ambil beras gitu. Tahu diri orang tua, orang penumpang. Sempat umur 9 tahun mau berdagang ke Sam, panas terik dilalui. Tapi pendeta Bahira melihat ini daun awal, hati-hati Abu Talib, ini mau dibunuh orang Yahudi. Kalau dapat Nabi ancaman gak ada.
jalan, bawa pulang balik. Masih kecil, pernah dia bawa ikut dagang berpisah berbulan sampai sandung sampai jalan kaki neon. Begitulah yang dihadapi Nabi dari sejak kecil sudah ditempa dengan penderitaan yang berkali-kali. Supaya apa? Supaya dia besar menjadi Nabi, mentalnya sudah kuat karena sudah ditempa dengan susah dari sejak kecil. Hidup ini Bapak Ibu sekalian lebih bagus pada anak yang siap untuk susah. Jangan mengatakan, oh kita siap untuk senang. Senang nggak perlu siapin, memang enak. Susah, itu yang payah. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akhlak yang mulia, kejujurannya dari sejak remajanya, tidak ikut menyembah berhala, tidak ikut minuman keras. Orang jahiliyah minuman keras, berjudi, Nabi tidak. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah yang brengsek ini menggelar Nabi dengan apa gelar Nabi? Al-Amin. Apa arti alamin? Orang yang dipercaya. Maka itu sifat Nabi itu ada mulai dari kecil sudah nampak sidik amanah batanah, sifat yang mulia. Nah, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul 40 tahun, barulah nanti Nabi ketika 3 tahun dakwah terang-terangan setelah menjadi Rasul, umur 43 tahun, mengumpulkan kaumnya di Safa. Sekarang tempat sa'i berada dalam Ka'bah, dalam Masjidil Haram sudah ada kapal sekarang. Dia mengatakan, wahai kaumku, aku sesungguhnya utusan Allah sudah diganti di 2 surat dengan surat Al-Iqra yang turun Iqra di surat dan semalam. Oleh karena itu angkizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari azab api neraka. Yakinlah dengan Allah bukan kalian la ilaha illallah dan aku Muhammad Rasulullah. Saat itu paling pertama berdiri melawan Nabi adalah keluarga sendiri, pamannya Abu Lahab. Tabbalaka ya Muhammad, untuk ini kau celaka kau ya Muhammad, untuk ini kau kumpulkan kami manis sama. Tinggalkan dia, udah gila ya. Tuhan kita banyak aja tidak menyelesaikan masalah, dia hanya pulang nyembah Allah yang satu. Maka sedihlah Nabi. Dibilang tadi percaya. Kalau sampaikan berita besar kepada kalian, percayalah kalian semua. Percaya ya Muhammad. Tidak pernah kami jumpai kau berdusta. Tapi setelah disampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, bahwa dia utusan Allah, Nabi mulai dimusuhi. Maka turunlah ayat mengatakan, bukan kau yang celaka ya Muhammad, tapi turunlah ayat mengatakan tabat yada abi lahab. Termasuk istrinya pemanas-manas orang bawa apa dibakar. Kalau dulu kan tak masak pakai kayu. Nah itu dalam Quran, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Istrinya bawa kayu bakar. Jadi ibu juga suka bakar-bakar orang, manas-manas, bawa kompor sekarang. Ada istri kompor ya itu. Kalau sekedar rapi itu nongkohin listrik, kenapa lah? Kecuali kayak listrik bilang, kayak listrik bilang, dicek diputar leher di lantai. Namanya konon-konon yang bisa ini menanggung, nanti kan ada potong-potongnya jatuh. Cerai, jangan tidak cerai kalau perkara segitu. Nah, aku ada model sana supaya nanti ada apa namanya surprise daripada rupanya tokoh orang hilang duitnya. Menolak pulang. Orang percaya kali, tapi kau yang dinangkal kau berada mereka nih kau. Tokoh yang mampu. Tak boleh gitu. Nanti segeruk ini kayu kasih makan lagi. Jangan kabarlah bang, jadikan pelajaran, jangan percaya kali sama orang. Nah ya, begitu istri yang bagus. Nabi Muhammad ketika dapat wahyu ketakutan Jibril yang begitu besar memeluk dia, sayapnya terbentang sampai barat ke timur, tingginya sampai langit ketujuh, itu memeluk Nabi. Ketakutan pula setelah membaca ayat Ibrahim. Hadidah dengan tenang besoknya mengatakan dan tidurkan selimuti aku ya Hadidah. Ketakutan 12 km itu dari Gua Hira ke Mekah. Dan selimutinya pagi sudah sarapan baru tenang ditanya ada apa tadi ya suamiku. Ceritakannya, oh ini yang lain ya suamiku. Ayo kita tanya paman Waraqah bin Naufal. Ini istri yang ngerti bu. Kalau ini pulang dari pasar itu nggak kos-kosan lagi interogasi dulu. Ada apa bang? Tidak saya kenapa yang kau pikirin? Stres lah. Tenang dulu, kasih minum, kasih makan. Tenang cerita. Anak bergaduh berkali-kali dan gelap dimandikan dulu. Baru enak ada cerita. Ibu ini kadang sabarnya nggak ada. Oh, 4 kali tahu. Sabar bu. Ya. Ibu ini paling tinggi penyakit hatinya. Itulah kalau ada emosi. Kalau ada emosi,
Udah minta maaf pun lakinya 2 hari 2 malam repet terus. Ada kayak gitu ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini, ibu yang tinggal di tengah laut sana, tinggal berenangkan aja lah. Iya, udah minta maaf pun lakinya. Udah lah nggak ngerti, percaya kan semua. Kalau mau percaya kan sih, kalau mau beli kan kok mau. Repet terus. Memang kasihnya minuman, tapi mukanya meremut. Apa kasih kacau? Tidur di belakang, ada yang terumpuk, ada yang ke bawah tidur, ada yang di kursi kamu dekat lakinya, ada yang marah sedikit, ada yang mengantuk kan paling penting kalau mati aja laku. Pesong awak tinggalkan laki itu, ada yang mukul dia ada kayak gingkong, biar mati, duduk biar mati. Pau gitu. Jantung menawar sakit kawin dia, kau bodoh, ya. Istighfar. Ya, maka perempuan ini lebih cepat tua dari laki-laki. Ini kurang emosi. Maka aku berada dalam air aliran darahnya kalau manusia sedang sangat marah, kata Iblis. Matanya menjadi mata. Maka kalau datang emosi cepat pergi kamar mandi ambil wudhu. Wudhu aja, tengok lagi, jangan tengok. Sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunat rakaat Allah. Enggak sebut namanya, mutlak. Dan sujud ya Allah, kuatkan sabarku ya Allah. Tunjuki lakiku ya Allah. Ngadu sama Allah. Aku yang wudhu, tengok juga lagi kepala juga aku. Jangan ditengok, salat kalau ngadu sama Allah. Karena iblis itu dari api, dia api itu bisa padam dengan air. Itulah berwudhu. Wudhu apa? Salat awal. Kalau sunat mutlak namanya bukan disebutkan nama usolli sunat rakaat ini dari ta'ala itu. Kalau berdoa agak kerja sabar, tenang awak. Nampak suami kerja sama kawan kantornya perempuan pula, boncengan nampak ibu lagi, pegang paha berani orang tadi. Pulang dia, jangan dibiarkan aja. Dayus namanya suami maksiat, surga pun usaha surga, mau surga nggak ibu biar nggak dapat ibu biarkan suami ibu berbonceng dengan perempuan ibu ini. Anak kita berpacaran bawa bonceng sana, orang tuanya orang yang sholat dia masuk, suami surga pun nggak didapat. Usahakan surga ini, buatnya menciumnya ke neraka. Belum sah lagi. Apa udah tunangan pun dah sah itu dengan bonceng-boncengan peluk-pelukan. Ini bangga pulang anak dari bawah malam-malam. Bawa dulu ya bu ya, jangan malam-malam ya. Jam 11 dan pulang ya. Nanti mama belikan mie rebus. Anaknya direbus orang. Pau kan. Kalau ada pernah kawan dulu kalau situ, kawan kita aku gitu dulu kuliah. Dari mana? Apa cerita ini? Aku anak aku yang nomor 2. Kawan Rauni dia pesantren, abangannya Alia dia senang ya. Rauni kenal dapat HP-nya, anak saya tanya teleponnya mau penting. Jarak 5 tahun jarak. Anak aku kuliah lagi, tahun lagi baru tamat. Siapa itu malam-malam bicara? Sampai malam-malam. Udah suruh besok kemarin mau kenal. Oh kata bapak ayahnya pun guru agama SD. Dia udah ngajar udah. Nah, jangan begini-gini yang cakap. Jadi cakap-cakap ini pun bisa jadi dosa kalian nanti. Nah ada duit kau kemarin tapi mana? Kuliah biayai separuh plus separuh. Dah menikahkan, beranaknya dapat anak dari 5 tahun kemudian ya, udah nikah mau pacaran mau bonceng-bonceng dan bandelan. Berdosa itu perempuan lembut-lembut sama laki-laki, kita bernafsu dia. Kan kalau belum kawin itu kan dia lembutnya itu. Iya, anak baru pulang. Kalau sama mama dia mau ngamuk aja. Dia makin mama ibu. Kalau sama laki-laki, kita apa jasa laki-laki dan ada perempuan kayak gitu, ada perempuan kayak gitu. Iya, anak baru pulang. Kalau mamanya, dia marah lagi pak. Mama ini pun gini, mamanya kasar sama laki-laki. Soalnya itu benar baik, padahal kasar bukan. Ada perempuan kayak gitu. Dengan lembut-lembut itu bernafsu laki-laki berosaknya. Aku diwirid, ada ibu-ibu lembut kali bertanya, aku suruh jangan gitu saja biasanya ibu punya. Aku ngos-ngosan dengarnya. Ini dia bertanya, mendesak-desak. Buku biasa lah ngomong begitu juga. Kadang tuh aku dibilang, pas pulang aku jadi pembina ibu. Ibu pun lagi bau saja jalan bang. Halo, dekat siapa nih? Kita saya ngomong. Laki-laki.
berdesak-desak. Apa lagi? Berdosa. Ya. Waalaikumsalam. Ada apa? Waalaikumsalam. Ada apa nih? Dari berdosa. Ya. Ini anak dibawa malam-malam biarnya. Nggak haram itu lagi haram. Ya. Aku nih jangan anak. Biasa pasal 20.000 jadi 110 begitu. SPP nanti satu semester sekian juta sekali separuh. Tapi di rumah tetap begitu. Ada anak saya laki-laki habis Quran. Ada bonceng-boncengan kau nak yang laki-laki diriwin. Ya, jaga imam kau di masjid itu, jangan kau kasih, kau bonceng. Rupanya dia hampir setahun juga lagi. Dia ada yang kenal sama awak mamanya bungkus iwan awak yang makan ini diberikan. Pernah ke rumah dia udah jumpa ke mamanya, suka kau sama dia, suka anak dia. Nah, jangan kau bonceng-bonceng. Saya bilang dulu kau jadinya kau ngajar imam masjid ini di komplek ini dan PTA itu dikasih kau 1,5 juta. Simpan, saya bilang, berapa simpan, berapa tabungan? Uang makanmu, sarapanmu, saya kasih tetap SPP-mu. Ada ya, 5 juta. Oke, kita pinang. Korea aja, oke. Pinang kan? Dah, ayam kau tempat tidur lagi itu pinang. Untuk kau. Dah, bantil udah nikah. Bonceng sana, bawa sini bantil lah. Cuma, kalaupun awak punya suami atau punya istri, jangan tertunjuk di jalan di masyarakat tunjukkan kali dosa juga kita. Kasiannya tak punya suami yang ronron, yang tak kawin-kawin dapat 40. Kasian. Ini kadang bonceng ini buku tengok sama lakinya. Kandas tuh itu. Ada yang pulang ya. Jangan gitu kali, bahkan kasian ronron. Kalau mau cium-cium di kamar aja lah, sampai PC hidung dicium lah. Aku ada bini aku ciumnya nih, jaga jarak ini. Enggak berani dekat kali. Iya, malu lah. Hal haya ini belum laki. Waduh, kucing. Tolong ya. Allah, nggak ada iman itu. Bukan maksiat. Iman itu sebagai iman dalam berjanji Nabi itu akhlaknya syadidul haya wa tawadhu, bersama dan madu dan rendah hati. Umur 35 tahun banjir maka ikut dari gotong royong di atas Ka'bah, nampak betis dia madu dia turun dia sampai madu. Padahal bukan auratnya. Dari sini yang kemana? Al haya wa minal iman, madu itu sebagai dari jangan bangga berbuat maksiat. Anaknya bangga beri bonceng, bawa sana, bawa sini. Dayus. Orang yang berpacaran, ya, orang tuanya mati, dikasihkan barang api neraka yang panas pada tangannya, tidak datang-datang mendidih otak kepalanya, dan datang malaikat menombak orang tuanya. Apalagi yang maksiat tadi. Aku bini cuma kenal 2 bulan aja. Ngaji bisnis suka sih bertanya siapa ayahnya, bertanya tetangganya, ada nggak di bawah laki-laki dia. Tanya bapaknya yang pernah di sini, suka sama keponakan saya. Kalau dia orang bagus, soalnya nggak ada yang punya, ya saya mau ada tabung saya pak. Betul ini nggak punya sih pak, punya pasangan ada yang suka sama dia. Tanya alasannya. Kirim surat 2 kali kirim surat aja, aku memang susah mau apa sama aku. Tanya mamanya segini bisa aku pinang rumah, ya bawalah keluarganya kemari, aku pinang. Seminggu nikah, aku bawa ke Bani mempersanakan aku ngajar di Nungkur. Tahun 88 karyawan kebun PTPI 2. Masih gaji waktu itu kebun 60.000 satu bulan. Tapi 60.000 satu bulan kita beli emas kasih 10.000 waktu itu 1 gram. Iya kan? Sekarang orang 1 juta pas London. Cocoknya gaji orang bukan 3 juta lagi kalau karyawan, 6 juta kalau rupiah dulu. Waktu itu beras masih 200 perak 1 kilo. Nyebutkannya enak gitu. Sekarang yang dibeli segitu, nyebutkannya puluhan ribu, ratusan ribu, 10 jutaan. Harga nilai uangnya tinggi waktu itu. Ya.
Tahun 90 saya rumah tangga. Tahun 88 saya ngajar di madrasah PTP 2 Kuliah Taman Pendidikan Islam. 2 tahun saya kerja nikah di sana, punya anak 2 minta saya melaju karena jam 5 ngajar saya jam 2 sore sudah anak pulang SD. Pulang jam 5 diizinkan saya melaju, maka melajulah saya dari tadi merawat setiap sore jam 2 pergi mengukur dari ngajar sampai 26 tahun saya ngajar pensiun. Pagi-pagi honor sanawiyah aliyah. Alhamdulillah, walaupun susah naik sepeda, punya kereta malam, alhamdulillah. Ya, itulah rezeki. Kalau kata Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki kita. Ibu, sekolahkan anak, pesantren, segala pendidikannya. Kalau masih sekolah, jangan ada rezeki anak itu. Tapi jangan dapat duit, dipasang togel, hancurlah. Kadang kita juga menjual bikin baju, merek-merek jahitnya, tapi banyak orang langganan datang. Kenapa? Mikirkan anaknya sekolah. Habis anaknya sekolah tak lagi datang. Apa yang dibuatnya jualan aku? Kenapa? Allah tahu anakku belajar. Jangan sanksi. Ada dulu orang nyewa rumah saya, dia jualan di sekolah, istrinya jualan jajan, suaminya dari beca. Apa mampu saya Bu Ustaz masukkan aja pesantren? Alhamdulillah mampu. Sampai tamat anak pesantren, bukan nggak besar dia pesantren, uang makannya ini, uang mondoknya itu. Tapi insya Allah, menjadi anak saya empat pesantren. Ya, sanawiyahnya, aliyahnya baru Ismail, jadi Ismailah baru di depan-depannya. Jadi ibu sekalian jangan sanksi. Kadang rezeki kita Allah kasih lagi. Baik, Nabi Muhammad SAW berpesan kewajiban orang tua kepada anaknya sebagiannya ada 3 sebagiannya. Pertama, kata Nabi Islam, ayyuhsina ismuhu, kasih nama yang bagus. Jangan asal-asalan kasih nama, mentang-mentang susah. Nggak mungkin anak di sekolah tinggi, udah kasih nama anak kampret aja udah. Yang perempuan templok, karung akelnya udah dipakai sekolah SD. Jangan dipungut orang kaya, anak asuh. Karung akelnya sudah kompor namanya. Sekolah lagi, doktoratus, jadi mubalik. Disebutkan panitia namanya sudah jatuh mentalnya. Selanjutnya acara pokok yaitu peringatan Maulid Nabi SAW yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Alis kompor meletup. Ya, jatuh mentalnya. Ya, nama itu sekalian boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Misalnya apa? Budiman, supaya dengan budi. Nanti sekolah yang luar negeri cuma dibaca men, kata Budiman, yes, ya kan? Ada bahasa Jawa, manis, teh manis, dikalaku legi. Kalau perempuan legi nih, manis nih, legi nah, manis nah. Kalau laki-laki legi manis legi re, manis re. Yang gue bawa legi no, manis tapi no, tidak manis. Legi tapi no, ya kan? Ya, boleh. Yang penting ada artinya baik. Lalu al-alimu kita ajarin dia kita agama dari awal. Jangan langsung orang guru yang diharapkan lagi dari kecil tidak mendengar huruf alif, bata, sa, jim, ha, abjad, manusia, habis ini ajarin sejak kecil. Kayak dia berikan main-mainan yang bacaan angka satu. Dia tidak mudah-mudah. Lapangkan waktu ibu mendidik anak ini. Baru apabila dewasa nikahkan dia. Udah mengkatalkan dengan ada goceng. Benar, sudah ada laki-laki bilang. Jangan dia, kalau ibu gak nikahkan, tak kawinkan, nanti dia kawin sendiri, malu kita. Ya kan? Kamu di sekolah gimana lah? Itu kewajiban orang tua. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, apabila ada kelahiran anak, setelah tadi diazankan, paling afdal diakikahkan hari berapa? Ke-7. Kedua kelipatan ke-7, 14. Kelipatan 7 lagi 21 hari. Paling afdal, paling paling. Sebelum paling masih afdal, tapi tidak paling. Ya, sebelum balik. Sudah besar pun boleh. Membayarkan belum dibuat. Tapi bukan kajian paling ataupun afdal. Bu,
Nanti kalau masa akikah itu kan kalau korban kan mentahnya. Apa selera orang miskin mau dimasak, boleh putih kah, boleh kari kah, boleh kambingnya. Kalau akikah kan dimasak. Nanti Bu, kalau ibu punya anak, cucunya beranak, jangan nenek-nenek lagi punya anak, cucunya, nenek-nenek pula beranak juga lagi. Beranaklah anak ibu ada cucu, kalau mengerti nanti gak datang anaknya. Ketika memasukkan nanti gulai kari dari kambingnya, tegaknya, maka ibu masukkan garam. Ada doa, tidak dimasukkan garam. Beras ini doanya, doa dalam Islam. Orang lempar batu pelemparan itu, kurajan kau setan, demi ridho Allah. Waktu hajinya pada itu tidak mungkin setan di sini. Itu tanda permusuhan aja. Cepat dari Ibrahim yang bodoh menyembelih anaknya dengan kali. Kamu kira lagi di situ. Juga orang ibu menyembelih berlempak-lempuk. Cepat bodoh lah dia. Dia isyarat aja dengan. Begitu juga doa dalam isyarat permusuhan kepada setan. Jadi kalau ibu masukkan isyarat kepada kekahanan yang dipotongkan untuk ini anak ini, ibu doa di situ. Ya Allah, jadikanlah anakku ini sifatnya bagi negara selalu digunakan orang-orang yang baik. Karena sebaik manusia yang ada manfaat. Mencarikan orang kalau nggak ada dia, hambar orang kalau nggak ada dia. Negara tidak dilupakan jatuh. Itulah, ya Allah, jadikan anakku kalau maknya masukkan, kalau neneknya jadikanlah cucuku ini sifatnya bagi negara selalu digunakan orang-orang yang baik. Nah, masukkan. Sedikit aja lah, jangan sampai 5 kilo, pahit lah. Udah, masukkan gula putih. Sekiranya saya doanya apa? Ya Allah, jadikanlah anak ini kalau mamanya masukkan. Kalau nenek, jadikanlah cucuku ini yang kekahnya ini, yang mengambil dari gula. Sifatnya bagaikan gula, selalu manis. Siapa jadi tinggal orang? Ya, dan kita lakunya manis di orang. Itu doa masukkan gula. Orang Jawa sering sedikit cukup gula. Nanti masa biasa, nggak ada doanya. Kalau Afrika jadikan dia berikan cukup. Allah, orang anak aja lupa nyimak yang gitu. Enggak lah, itu ngayun itu. Ingat tuh ya, kalau akikah itu disedekahkan syukur dapat anak sehingga dua. Tapi kalau di anak kecil nih, masih kecil 2 kambing, 1 aja dulu. Nanti waktu sunatnya sedekah lagi yang kedua dipotong lagi dicicil. Boleh. Yang penting semua berkah dulu. Nah, ibu jangan ibu mengharapkan mau pulang uang kambing tadi, itu namanya pesta. Salaman orang salam, malah buka amplop suami istri. Pulang modal dengan kambingnya di. Sedekah jadinya. Maka kalau yang itu dibungkuskan kemudian demi kasih bawa pulang bapak-bapak. Maka buatlah malam Jumat atau wirid Jumat, sedekahkan betul-betul atau diundang orang ke rumah doa, habis itu diantar-antar, sisa kita sikit selantang boleh, tapi kamu mesti habis satu, hanya sekedarnya. Kok dimakan lagi banyak, hitam pula nanti kena kolesterol. Sepotong-sepotong ini makannya. Ada bilang putih habis satu hari, enggak. Yang penting sekedarnya lah, bukan separuh kambing itu dia makan sendiri. Sekedarnya boleh. Kalau dihabiskan semua satu hari, pusing lagi. Ya kan, kambing dari naik kolesterol. Ya kan, tahan dan tua. Kita jadi mana tuanya? Pada sih dia sih kan nggak boleh mesti dihabiskan satu hari. Udah, kalau mau besok undang kawan-kawan kerja, diberikan ikan sendiri, dibuat di hari minggunya. Judulnya bukan akikah, tapi syukuran. Ya, atau mengayunkan. Ini boleh nggak kalau mau masih orang duit? Sekarang kan ada pesta. Aku pernah beli dia sih di kampung sana, di kampung orang sana. Di sini ceramah di rumah. Ada Pak Ustaz ini mau nabarkan nama, kalau Ustaz nabarkan. Putih di depan rumahnya udah ada pentas keyboard. Cari di sini. Ketika dipanggil, mana bapaknya? Ayo, gendong apa panggil anaknya. Ada sekali katanya, mana bapaknya ini? Ibu bilang, nggak ada. Oh itu jadi masa nggak ada bapaknya? Rupanya ke kota ke Tanjung, ada ayahnya. Oh beri keluarga ayahnya. Panggil.
Kutanya, ini anak nomor berapa? Dan di sini Berapa hari? Udah kau potongkan kami dekatnya dari sedekahkan duit ini. Belum. Kenapa pula kau buat keyboard? Ini perlu masih kami tanya. Yang disuruh Nabi kekah, keyboardnya nggak disuruh Nabi kau bikin. Kau tak kami kekah kau potong keyboard pula. Katanya belum cukup umur.